Bab 16 Liku-liku. Segera setelah Zupingan dan saudara laki-lakinya memasuki apotek, seorang magang muda datang untuk menyambut mereka, dan mereka tidak memandang rendah mereka karena pakaian polos mereka. Zhu Pingchuan tersipu, menggelengkan kepalanya lagi, dan tergagap, tidak, kami tidak ke dokter, kami tidak membeli obat, kami menjual. Ngomong-ngomong soal ini suaranya semakin rendah, seperti jeritan nyamuk, aku benar-benar malu. Kami menjual obat. Bertentangan dengan rasa malu Zhu Pingchuan, Zupingan melihat sekeliling dengan bebas dan tidak malu sama sekali. Melihat saudaranya malu untuk mengatakannya, dia mengambil kata-kata itu. Menjual obat-obatan, kami biasanya tidak menerimanya. Magang kecil itu melirik ke keranjang beban yang dibawa Zhu Pingchuan. Untuk alasan keamanan, apotek umumnya memiliki pemasok khusus untuk obat-obatan herbal. Kebanyakan orang tidak tahu cara memilih jamu obat-obatan. Keterampilan sering menyebabkan hilangnya khasiat jamu Cina. Kedua bersaudara itu jelas bukan petani obat, dan hal-hal baik apa yang bisa dimiliki kedua anak itu, demi apotek, mereka tolak dengan sopan. Murid kecil lainnya di belakang konter sedang mengambil obat untuk wanita dan anak-anak yang sedang berobat ke dokter sesuai resep. Dia berhenti sejenak sambil menggenggam, lalu berbisik kepada murid kecil yang menerima Zhu Pingchuan. Melihat kakak laki-laki memanggil, magang muda yang menerima Zupingan berkata meminta maaf kepada Zupingan dan saudara laki-lakinya. Maaf, kenapa kamu tidak pergi dan mencari di tempat lain? Setelah selesai berbicara, mereka berlalu. Zhu Pingchuan sudah malu, tetapi ketika dia melihat bahwa magang menolak, wajahnya menjadi lebih merah, dan dia ingin membawa Zupingan pergi. Apakah ini awal yang buruk? Tapi Liu Bei bisa mengunjungi pondok jerami 3 kali, jadi tidak masalah jika dia berlari beberapa kali lagi. Zupingan siap untuk pergi. Kedua magang muda itu bergumam sebentar, dan seorang magang berkata kepada dokter Cina tua dengan malu, Tuan, semua obat dalam resep ini telah digenggam, tetapi ada satu honey sakle yang hilang. Kurang honey sakle. Jeda, saya berbalik dan bertanya, mengapa ada kekurangan honey sakle? Bukankah Anda baru saja membeli beberapa hari yang lalu? Petugas toko tidak menyimpannya dengan baik, dan noda air membasahi persediaan honey sakle. Magang kecil itu menjelaskan dengan jujur. Saat ini, Zupingan sudah berjalan ke pintu, dan telinganya dengan tajam menangkap percakapan antara magang dan dokter Tiongkok tua itu. Saudaraku, mengapa kamu pergi? Suara Zhu Pingchuan terdengar di pintu. Zupingan melepaskan diri, menyambar keranjang beban dari Zhu Pingchuan, berlari ke arah dokter Cina tua dengan tangan di pelukannya. Dokter Tionghoa tua itu menjelaskan kepada wanita itu dengan nada meminta maaf, dan wanita itu ingin merebus obat untuk putranya lebih awal, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dokter tua jenius, aku punya obat untuk dijual. Zupingan memegang keranjang di depan dokter tua itu seolah menawarkan harta karun. Hei! Murid kecil itu melangkah maju untuk menghentikannya, takut Zupingan akan menyinggung bangsawan itu dan mengganggu diagnosis tuannya. Dokter ajaib tua, sebuah gelar, hampir menyentuh hati para praktisi pengobatan Tiongkok kuno. Siapa yang tidak memiliki nama baik, terutama seorang dokter, karena kata-kata Zupingan, dokter Tionghoa tua itu memutuskan untuk melihat jamu di tangan anak itu dan memberinya kesempatan. Apakah kamu punya jamu? Dokter Cina tua itu hanya meliriknya dengan santai, tetapi tanpa diduga, matanya berbinar dan dia bahkan merobek dua janggutnya. Kamu, tidak buruk, dipetik dengan benar, dikeringkan dengan benar, itu bisa menjadi kelas atas. Dokter Cina tua mendorong magang, melangkah maju, dan mengambil honey sakle dari keranjang yang dipegangnya. Zupingan, melihat dengan hati-hati, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendus, dan tersenyum di wajah tuanya. Melihat bunga honey sakle yang diambil oleh dokter Tiongkok tua itu, murid kecil itu terdiam, sedikit malu, dan hampir mengeluarkan arang yang dikirim oleh salju. Teman kecil, honey sakle Anda, apotek kami telah mengumpulkannya, dan Erbao akan pergi dan menimbang honey sakle, pertama-tama ambilkan obat untuk Ni Liu, lalu bayar teman kecil ini sesuai dengan nilai tertinggi. Dokter Tiongkok tua itu mengangguk masuk kepuasan, secara damai dia memberitahu Zupingan bahwa bahkan judulnya dipersingkat,
dan dia meminta murid kecil itu untuk menimbang Honeysakle, lalu berbalik dan mengobrol dengan wanita di sampingnya. Nyonya, ini Honeysakle liar, dan ini efek obat lebih baik daripada Honeysakle yang ditanam oleh Yaonong. Ini lebih dari 2 kali lebih baik, dan akan lebih cepat 1 hari bagi tuan muda untuk pulih. Petik 2. Zhu Pingchuan, yang berada di gerbang, membuka mulutnya lebar-lebar ketika dia mendengar kata-kata dokter Tiongkok tua itu, seolah-olah dia jatuh ke awan, dan adik laki-lakinya secara acak memetik bunga di pegunungan bunga liar sebenarnya adalah obat tradisional Tiongkok, dan beberapa orang benar-benar membeli bunga liar. Terima kasih, dokter jenius tua. Zhu Ping'an berterima kasih padanya dengan ekspresi menawan. Jamu Cina dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah, dan perbedaan harganya cukup besar. Jika dibeli sesuai dengan kelas atas, harganya bisa lebih dari 2 kali lipat. Seorang magang kecil berkata bahwa seorang magang kecil membungkus obat untuk Ni Liu, menyerahkannya kepada pelayan yang berdiri, dan membisikkan tindakan pencegahan. Saya mendengar bahwa karena Honeysakle ini, kondisi putranya akan pulih 1 hari lebih cepat. Nyonya Liu sangat gembira, dan sebelum pergi, dia meminta pelayan untuk memberikan Zhu Ping'an seorang putra telanjang perak. Zhu Pingchuan di samping sudah lama berantakan. Bunga liar di pegunungan tidak hanya bisa dijual untuk mendapatkan uang, bahkan ada orang yang menghadiahinya dengan perak. Zhu Ping'an membawa anak telanjang perak itu, dengan wajah gemuk tersenyum begitu keras sehingga dia tidak bisa melihat matanya. Dia melengkungkan cakarnya yang gemuk untuk berterima kasih padanya. Terima kasih Bu, adik laki-laki saya pasti akan segera sembuh. Nyonya Liu yang berjalan ke pintu menoleh ke belakang. Sedikit terkejut, dia menoleh dan membisikkan beberapa patah kata kepada pelayan di sampingnya. Kemudian, pelayan kecil itu berlari mendekat dengan rok di tangannya, dan memasukkan lagi perak telanjang ke tangan Zhu Ping'an. Mulut adik laki-laki sangat manis. Nyonya meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Kembali dan beli makanan lezat. Setelah pelayan kecil selesai berbicara, dia menyentuh wajah gemuk Zhu Ping'an, dan mengejar nyonya dengan roknya di tangannya. Cubi Zhu Ping'an memegang 2 telanjang perak di tangannya, dan wajahnya yang gemuk tersenyum seperti buldog. Zhu Pingchuan sangat tersipu sehingga dia benar-benar tidak ingin mengenal saudaranya. Honeysakle adalah total 2 kati, 3, 2 atau 4. Honeysakle kelas atas adalah 50 renminbi per kati, kelas menengah 38 renminbi, dan peringkat rendah 25 renminbi. Menurut perhitungan tingkat atas, diskon total adalah 117 renminbi, harga. Zhu Ping'an cukup puas dengan harganya. Apoteknya cukup adil. Tidak ada kekurangan kati atau tael. Honeysakle hanya ditimbang di rumah. Honeysakle tidak berat meski di rumah dengan keranjang di punggungnya. Biarkan sendiri setelah kering. Tampaknya ini adalah balai pengobatan yang dapat dipercaya. Zhu Pingchuan sangat terkejut ketika mendengar harga yang diberikan oleh magang, dan dia bahkan lebih terkejut ketika melihat wanita bangsawan menghadiahkan Zhu Ping'an dengan 2 telanjang perak. Seperti Zhu Souyi, Zhu Pingchuan membosankan tetapi tidak bertele-tele. Dia tahu bahwa memberi hadiah hanyalah kebetulan. Bunga liar yang disebut Honeysakle ini adalah aliran pendapatan tetap. Anda harus tahu bahwa ada banyak bunga liar semacam ini di pegunungan. Memikirkannya, aku merasa sedikit sesak napas. Dokter Cina tua memerintahkan magang untuk membawa selempang koin tembaga dari konter, dan di depan Zhu Ping'an dan Zhu Pingchuan, menghitung 120 di antaranya dan meletakkannya di keranjang belakang di bawah kaki Zhu Ping'an, dan berkata dengan senyum ramah, ini total 120 koin besar. Tambahan 3 dapat dianggap sebagai hadiah yang Anda berikan kepada orang tua itu karena telah menyelamatkan pengepungan barusan. Terima kasih, dokter jenius tua. Ayo pergi. Zhu Ping'an melambaikan cakarnya yang gemuk dan mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang naif. Saya khawatir Pastor Zhu akan menunggu lama untuk khawatir. Zhu Pingchuan memegang keranjang di tangannya, meraih tangan Zhu Ping'an dan berjalan menuju pintu. Hanya beberapa langkah jauhnya, saya mendengar suara seorang dokter Tiongkok tua dari belakang, tunggu sebentar. Mendengar ini, dahi Zhu Pingchuan dipenuhi keringat dingin, dan dia berpikir mungkin dia telah bertobat, dan itu benar, tidak seseorang akan membeli bunga liar ya,
saya membayar harga yang sangat tinggi sehingga saya hampir mengejar pekerjaan paruh waktu setengah bulan. Mau tak mau, jantungku berdebar kencang. Zhu Ping'an menoleh dan bertanya, apakah dokter jenius tua itu masih melakukan sesuatu? Jika Anda masih memiliki bahan obat semacam ini di masa depan, Anda dapat mengirimkannya langsung setelah dikeringkan. Tetapi harganya akan berfluktuasi, jadi Anda harus siap mental, kata dokter jenius tua itu sambil memilin janggutnya. Honey Sakle benar-benar bagus, dan masih banyak permintaan Honey Sakle di apotek. Resep dan resep obat yang mengandung Honey Sakle sangat umum, jadi saya memutuskan untuk menghentikannya dan menjalin hubungan yang baik. Setelah mendengar ini, Zhu Pingchuan menghela nafas lega. Ai, berulang kali setuju. Bab 17 menjual. Zhu Pingchuan memimpin Zhu Ping'an keluar dari ruang obat, dan melihat kembali ke ruang obat, masih merasa sulit dipercaya, seolah-olah dalam mimpi. Ketika mereka berdua kembali ke stan Pastor Zhu dan menyebutkannya kepada Pastor Zhu juga kaget. Sampai dia melihat 120 koin wen tergeletak di keranjang belakang dan 2 telanjang perak di saku putra bungsu. Pastor Zhu menghitung koin tembaga dan memastikan bahwa 120 koin itu benar, jadi dia buru-buru membungkusnya dengan kain lap dan memasukkannya ke dalam keranjang, dan menutupinya dengan potongan bambu sebelum menyelesaikan hitungan. Koin perak di sakumu harus dikemas. Ayah Zhu mengingatkannya berulang kali. Di mata petani, 2 koin perak bernilai banyak uang. Ya, Zhu Ping'an juga mengangguk berulang kali. Melihat putra bungsunya, ayah Zhu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Putra bungsu ini sangat beruntung, bunga liar yang dipetik secara tidak sengaja benar-benar dapat dijual untuk mendapatkan uang. Zhu Ping'an melihat kios pinggir jalan ayahnya, dan sepertinya hanya sekitar 4 atau 5 item yang terjual, dan sisanya tidak terjual. Setelah tinggal beberapa lama, saya tahu mengapa ayah saya tidak bisa menjual apapun. Ayah Zhu menjual barang karena takdir. Dia tidak membawa penjajah, dan dia tidak berinisiatif untuk meminta pelanggan. Dia selalu menunggu orang lain datang. 9. Sebelum Zhu Ping'an tidak memakainya, dia biasa pergi keluar untuk mendirikan warung pinggir jalan pada malam hari untuk menjual kaos kaki dan sarung tangan untuk biaya hidup. Tujuan mendirikan warung adalah untuk melihat siapa yang akan berbicara tentang itu bukan pameran, dan selain itu, ada penjelasan untuk pameran itu. Makanan gunung enak dan tidak mahal. Segar dan enak. Jangan lewatkan mereka saat kamu lewat. Suara anak laki-laki itu bagus, dan dia adalah kertas beruang yang menggemaskan, yang cukup menarik. Ayah Zhu dan kakak laki-laki Zhu Pingchuan sama-sama sedikit malu, dan keduanya sedikit malu. Ayah Zhu bertanya kepada Zhu Ping'an bagaimana dia bisa menjual. Zhu Ping'an menjawab secara alami bahwa mereka yang mendengar seseorang berteriak seperti itu dalam perjalanan ke ruang pengobatan barusan belajar berteriak. Anak-anak baru pada usia di mana mereka suka mencabut gigi, jadi Pastor Zhu juga lega. Tenun bambu, indah dan mudah digunakan. Anda tidak akan kehilangan uang jika membelinya kembali, dan Anda tidak akan tertipu setelah menggunakannya. Zhu Ping'an memperhatikan orang-orang mengelilinginya, seolah-olah dia melihat perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras masuk, dan dia bahkan lebih antusias menjual. Orang-orang secara bertahap berkumpul, saat ini Pastor Zhu secara alami datang untuk menyambutnya. Tentu saja, beberapa orang menggoda Zhu Ping'an. Anak-anak, seberapa bagus tenunan bambumu? Bisakah permainan liarmu digunakan untuk membuat obat mujarab? Bagus sekali. Enak sekali. Telur asin itu asin, tidak dihaluskan, dan saya tidak tahu apakah itu mungkin. Saya belum pernah melihat ibu saya mengasinkan telur bebek asin. Jika Anda tertipu, Anda bisa pergi ke rumahku di desa Siahes itu, nama ayahku Susowi. Tampaknya anak itu telah mengungkapkan informasi tentang keluarga tanpa rencana apapun, dan orang-orang berpikir bahwa mereka konyol, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat lega. Saya tahu keluarga Anda, jika ada sesuatu yang tidak baik, saya bisa pergi mencari Anda, jadi ada banyak orang yang mau membeli barang. Sebagian besar masyarakat membeli beberapa anyaman bambu yang mereka butuhkan di rumah, dan ada juga yang membeli beberapa anyaman bambu kecil untuk kembali membujuk anak-anak mereka. Namun, tidak ada yang peduli dengan kelezatan buruan,
karena kebanyakan orang berasal dari keluarga miskin. Sayuran liar, rebung, del ada di rumah, mereka sudah makan cukup, dan selain itu, jika mereka ingin makan, mereka akan pergi ke gunung untuk memetiknya, jadi tidak ada yang peduli dengan kelezatan gunung. Ayah Zhu terlalu sibuk mengumpulkan uang, dan Zhu Pingchuan juga membantu orang merangkai anyaman bambu dengan tali jerami agar mudah dibawa. Setelah menontonnya sebentar, Zhu Ping'an mengetahui perkiraan harganya, dan dia sangat sibuk membantu mengumpulkan uang dan memberikan barang kepada orang lain. Karena itu semua uang. Tak lama kemudian, tenun bambu hampir terjual habis, yang juga merupakan berkah yang disukai orang. Kalau biasa-biasa saja, kalau teriak-teriak pun tidak mungkin bisa laku secepat itu dan sebanyak itu. Penonton sudah hampir pergi, dan hanya tersisa keranjang bambu dan sapu di warung. Tentu saja makanan khas pegunungan masih belum laku. Adapun kulit kelinci, Pastor Zhu mengirimkannya ke toko kelontong ketika dia akan pergi. Pastor Zhu juga pelanggan tetap toko kelontong. Meskipun dia tidak mengirimkan banyak setiap kali, dia tetap pergi ke sana setiap kali, sementara waktu. Ketika saya khawatir tentang cara menjual permainan liar, seseorang datang untuk menanyakan harganya. Orang yang datang adalah pengurus rumah tangga dari keluarga besar di kota. Wanita tua di keluarga itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Wanita itu ingin menyiapkan beberapa hidangan yang belum banyak dimakan keluarga, jadi dia mempercayakan belanja kepada pembantu rumah tangga. Pengurus rumah berkeliling pasar untuk 2 lingkaran besar tetapi tidak dapat menemukannya. Dia khawatir ketika tiba-tiba mendengar suara anak yang jelas dan tajam. Makanan gunung enak dan tidak mahal. Segar dan enak. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Kepala pelayan ingin membelinya, tetapi terlalu banyak orang yang membeli anyaman bambu, jadi dia masuk ketika orang-orang pergi. Ayo, saudaraku, bagaimana kamu menjual game liar ini? Kepala pelayan melangkah maju dan bertanya. Ayah Zhu belum pernah menjual jamur, rebung, del ini sebelumnya, dan dia memetiknya untuk dimakan sendiri. Kali ini, dia juga memetik banyak, dan kehidupan keluarga yang ketat, jadi neneknya memintanya untuk membawa mereka untuk mencoba. Ayah Zhu tidak tahu harganya untuk sementara waktu, tetapi berkata, semuanya diambil di rumah. Jika kamu suka, berikan saja. Begitukah cara kerja bisnisnya? Tanda tanya tanda seru. Zhu Ping'an hendak berlutut di hadapan ayahnya, dan membiarkan orang-orang mengawasinya. Bukankah ini irama membayar untuk siang? Nah, bagaimana dengan ini? Saya pikir itu tidak mudah bagi Anda, dan saya hanya membutuhkannya. Jamur dan rebung ini sudah termasuk. Saya dapat memberi Anda 40 wen, dan saya juga akan membayar keranjang bambu lainnya untuk disimpan permainan liar ini. Pengurus rumah tangga berdehem, dan berkata kepada Pastor Zhu sambil tersenyum. Ayah Zhu merasa harganya sangat bagus, dan wajahnya bergerak. Namun, Zhu Ping'an merasa pengurus rumah tangga itu licik, dan terlihat jelas bahwa dia sangat terkejut dengan makanan lezat pegunungan ini. Tetapi dia hanya memberikan 40 koin, jika dijual ke restoran, harganya setidaknya bisa 2 kali lipat. Zhu Ping'an takut Pastor Zhu akan mengangguk setuju, jadi dia menyela dari pinggir, benar-benar kekanak-kanakan, memikirkannya dan membicarakannya, tanpa banyak logika. Ayahku membawaku dan saudara laki-lakiku untuk menghabiskan 1 hari di atas gunung untuk memetiknya banyak. Tahukah kamu tentang gunung? Masih ada rebung yang terkubur di tanah, dan jamur ada di pohon yang sangat tinggi, sangat melelahkan. Baiklah, saya akan menambahkan 10 koin lagi. Pengurus rumah merasa bahwa kertas anak gemuk ini agak sulit untuk ditangani. Dia melirik Pastor Zhu, memikirkannya, dan kemudian berkata, tidak banyak orang yang membeli barang-barang ini di kota. Saya datang ke sini karena keluarga tuan rumah mengadakan pesta ulang tahun. Saya membelinya. Saya akan memberi Anda 50 koin untuk hidangan gunung, dan 10 koin untuk keranjang bambu dan sapu. Tidak apa-apa memiliki total 60 koin, tetapi menang tidak bekerja jika masih ada lagi. Ayah Zhu merasa itu luar biasa. Putra bungsu hanya mengucapkan sepatah kata, dan pengurus rumah menambahkan 10 wen, dan membeli semua sisa anyaman bambu. Ya, tidak apa-apa, ini adalah keinginan tulus Pastor Zhu. Oke,
Pastor Zhu mengangguk berulang kali. Meskipun itu sedikit kurang dari yang diharapkan, tetapi ayah Zhu mengangguk, dan Zhu Ping'an terdiam. Bab 18 milik pribadi. Semua yang ada di kios terjual habis, jadi Pastor Zhu membersihkan kios dan meminta Zhu Pingchuan untuk memimpin Zhu Ping'an menunggu di sini, dan dia pergi ke toko kelontong untuk menjual kulit kelinci. Karena ayah Zhu dan toko kelontong adalah pelanggan tetap, dan toko kelontong tidak akan membiarkan ayah Zhu menderita, maka Zhu Ping'an tidak bersikeras untuk pergi bersamanya. Pastor Zhu pergi sebentar dan kemudian kembali. Total ada 5 kulit kelinci, masing-masing 12 wen, total 60 wen. Melihat ayahnya memasukkan semua uang ke dalam keranjang, mata Zhu Ping'an berbinar, dan dia berkata dengan gembira, uangnya banyak. Saya memberikannya kepada ibu saya. Dia pasti sangat bahagia, hanya menyimpan 2 uang, 14 esai, dan sisanya harus diberikan kepada nenek. Ayah Zhu menjelaskan sambil mengelus kepala Zhu Ping'an dengan cara yang lucu. Oh, aku ingat. Aturan keluarga Zhu menetapkan bahwa semua pendapatan yang diperoleh pada siang hari saat bertani harus dikembalikan kepada publik, dan 80% dari pendapatan pribadi pada malam hari atau waktu lain yang tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan pertanian harus diserahkan. Di zaman kuno, kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan jika tidak ada pemisahan keluarga. Saya naik gunung pada siang hari untuk melakukan pekerjaan pertanian, jadi semua hasil dari naik gunung harus masuk ke rekening publik, untuk menganyam bambu, karena sebagian besar dilakukan oleh ayah saya pada malam hari, 80% dari hasil pendapatan harus diserahkan. Semua uang hasil penjualan kulit kelinci harus diserahkan kepada nenek sebesar $3, yang akan disita. Selain semua kulit kelinci yang harus diserahkan, semua 50 wen yang diperoleh dari makanan lezat gunung dan binatang buruan juga harus diserahkan. Tentu saja, 80% dari uang hasil penjualan tenun bambu ayah saya harus diserahkan. Kali ini tenun bambu ayah saya juga dijual seharga 120 renminbi, dan jika dia menyerahkannya, dia harus menyerahkan sekitar 100 renminbi. Artinya, semua hal kali ini adalah hasil kerja keras ayah saya, tetapi kali ini saya harus menyerahkan total sekitar 200 makalah. Jika bukan karena Honei Sakle miliknya, ayah saya hanya bisa pergi sekitar 20 wen kali ini. Setahu Zhu Ping'an, keluarga paman sepertinya tidak pernah membayar sepeser pun kepada keluarga. Sebaliknya, mereka menarik uang dari rekening keluarga dari waktu ke waktu. Jarang, keluarga paman keempat, lupakan saja, paman keempat dan bibi keempat yang kecil juga mencoba memanfaatkan akun tersebut. Meskipun mereka membayar banyak uang, kakek nenek sering menyukai paman dan keluarga paman keempat. Setiap kali terjadi sesuatu di rumah, nenek saya sering meminta ayah saya untuk membayarnya, dan ayah saya selalu membayar uangnya tanpa ragu, karena itu ibu saya, Nyonya Chen, dan ayah saya marah berkali-kali. Berbakti adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi Anda juga harus menjaga keluarga Anda. Kakak laki-laki tertua saya akan menikah dalam beberapa tahun, jadi saya harus menabung untuk kakak laki-laki tertua saya untuk menikahi seorang istri. Kakek nenek saya selalu menyukai ujian kekaisaran paman saya, jadi saya khawatir mereka tidak akan bisa melakukannya membayar banyak. Selain itu, jika ada perubahan dalam keluarga, Anda harus siap. Oleh karena itu, perlu untuk mencuci otak ayah saya. Mengapa kamu memberikannya kepada nenek? Zhu Ping'an bertanya dengan kepala terangkat. Karena kami harus makan, kami makan di rumah, Pastor Zhu menjelaskan. Cemberut. Honei Sakle dijanjikan kepadaku oleh nenekku, jadi aku ingin menyimpan uangnya, dan perak telanjang juga diberikan kepadaku oleh orang lain. Zhu Ping'an membuat penampilan kekanak-kanakan dan bajingan. Ayah Zhu memikirkannya, ya, memang, seluruh keluarga menertawakan bunga yang dipetik Sier ketika mereka kembali dari gunung. Dan ibu memang mengatakan bahwa Honei Sakle harus dikembalikan ke Sier. Baiklah. Pastor Zhu mengangguk. Ayah, saya dulu menjual anyaman bambu di kota. Berapa banyak yang bisa saya jual sekaligus? Berapa banyak yang akan saya berikan kepada nenek saya? Melihat ayah Zhu setuju, Zhu Ping'an merasa ayah Zhu masih bisa diselamatkan, jadi dia tanya dengan santai. Pastor Zhu menjawab sambil mengemasi barang-barang rumah tangga, saya biasanya
menjual 60 atau 70 tunai setiap kali, dan memberikannya kepada keluarga sekitar 50 dengan cara ini. Selain uang Honey Sakle, 60 wen dapat tersisa untuk penghasilan ini. Ah, Ayah Zhu tertegun sejenak, dan tersenyum. Bukan begitu, aku sudah menjual banyak anyaman bambu kali ini. Iya, kakak, kamu terlalu muda untuk bisa menghitung. Kakak Zhu Pingchuan mengikuti penjelasan. Metode ini tidak berhasil, jadi Zhu Pingan harus mengubahnya. Bibi dan Bibi sama-sama memiliki jepit rambut perak. Ibuku sudah lama rakus, tapi dia tidak menabung cukup uang. Mata Zhu Pingan menunjukkan adegan kecemburuan ibunya Chen pada Bibi dan Bibi, yang cukup menular. Ayah Zhu juga memikirkan keluarga Chen yang ada di rumah, dia telah membayar banyak untuk dirinya dan keluarganya, jadi dia harus menabung untuk membahagiakan istrinya. Selain itu, kali ini tenun bambu yang diserahkan kepada keluarga berjumlah 10 sen lebih dari sebelumnya, kan? Pada akhirnya, Pastor Zhu juga mengangguk setuju, dan dengan hati-hati membagi uang itu menjadi 2 bagian, dan menyerahkan uang itu kepada keluarga dan menyisihkannya. Bagian lainnya, termasuk uang Honey Sakle, dibungkus dengan hati-hati dan dimasukkan ke dalam zuping keranjang kecil, dan sisa makanannya dimakan ternak, ditumbuhi rerumputan hijau. Sebelum pulang dari kota, Pastor Zhu mengambil beberapa barang murah di pasar dan membeli minyak, garam, kecap, teh cuka, dan beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya. Zhu Pingan juga membeli 2 roti daging, membungkusnya dengan kertas dan dengan hati-hati meletakkannya di bawah keranjang untuk menutupinya. Ayah Zhu mengira itu adalah keserakahan anaknya, jadi dia bertanya. Tanpa diduga, Zhu Pingan menjawab, roti daging yang saya makan di pagi hari enak. Saya ingin membawanya pulang untuk dicicipi oleh ibu saya. Bangun dan berinisiatif untuk membeli barang-barang untuk Nyonya Chen. Untungnya, belum terlambat untuk menebusnya, karena Pastor Zhu tidak punya banyak uang, jadi dia tidak bisa membuat perhiasan atau barang lain untuk menyenangkan Nyonya Chen, tetapi masih lebih baik membeli kain dan membiarkan Nyonya Chen membuat 2 baju baru untuk dirinya sendiri. Memikirkan penampilan lembut Chen dengan pakaian baru, Ayah Zhu menyeringai. Ada toko kain tidak jauh dari stan, dan Ayah Zhu membawa kedua putranya ke toko kain. Toko menempati area yang jauh lebih besar daripada ruang obat, dan begitu Anda memasuki pintu, Anda akan terpesona oleh kain warna-warni di dalamnya. Tolong, petugas tamu di sini untuk membeli kain. Petugas toko juga transparan, dan tidak membimbing Pastor Zhu dan yang lainnya ke area tenun sutra, tetapi langsung membimbing Pastor Zhu dan yang lainnya ke area kain katun dengan kecepatan sedang. Harga. Kami semua adalah kain katun Songhu asli, yang dibeli langsung dari prefektur Songjiang. Sangat indah, kuat, dan indah. Apakah itu membuat pakaian atau selimut? Sangat populer, dan harganya terjangkau. Berbicara dengan fasih, kemampuan untuk mengamati kata-kata dan emosi juga sangat kuat. Seolah-olah Anda dapat melihat melalui pikiran Ayah Zhu, dan akhirnya menekankan bahwa harganya terjangkau. Pakaian rumah Songjiang ditutupi oleh dunia, dan Huang Daopo telah berkontribusi pada Kyushu. Benar saja, saya tidak menyangka kain katun Songjiang sudah menyebar ke kota-kota di kaki gunung. Berapa harga kain jenis ini? Pastor Zhu bertanya sambil menunjuk selembar kain katun dengan bunga persik dan latar belakang putih. $120 per lembar. Petugas toko menjawab, kain jenis ini bisa digunakan untuk membuat 8 jas, dan jika dibuat dari celana rok, bisa dibuat menjadi 12 potong. Ini sangat hemat biaya. 10 kaki, jika diubah menjadi satuan modern, 1 kaki sama dengan 0,31 meter, yang berarti selembar kain berukuran sekitar 12 meter. Selamat datang semua pecinta buku untuk berkunjung dan membaca. Karya serial terbaru, tercepat dan terhangat semua ada di sini. Bab 19 Kepulangan. Harga ini agak mahal bagi petani untuk membeli seekor kuda, jika harganya lebih dari $100, istri tidak akan senang saat kembali. Kemudian beli lebih sedikit, jika Anda membeli setengah kuda, nih. Chen hampir cukup untuk membuat 2 atau 3 setel pakaian. Kalau begitu beri aku setengah kuda. Pastor Zhu berpikir sejenak dan bertanya, bisakah lebih murah? Asisten toko berpikir sejenak, melihat ke arah konter, dan berbisik,
Terlihat bahwa kakak akan memberikannya kepada adik ipar saya. Mari kita bicarakan saja. Kakak ipar saya sangat beruntung, penjaga toko kami. Jika kerabat kami datang untuk membeli kain, kami dapat menghemat beberapa sen. Bagaimana dengan ini? Ketika Anda membayar tagihan nanti, Anda akan mengatakan bahwa itu dari keluarga paman saya, dari keluarga Kigu sepupu besar. Saya akan memberi Anda 3 sen untuk setengah kuda, tetapi jika terlalu banyak, itu benar-benar buruk. Petik 2. Sungguh palsu. Zhu Ping'an melengkungkan bibirnya, dia dengan jelas melihatmu melakukan kontak mata dengan penjaga toko tadi. Tidak apa-apa, terima kasih kakak. Pastor Zhu sibuk melihat kain katun yang akan dia bawa ke Ni Chen, dan tidak memperhatikan kontak mata antara pegawai toko dan penjaga toko. Dia sangat tergerak ketika dia mendengar kata-kata petugas itu. Ayah Zhu tidak peduli, bukan berarti Zhu Ping'an tidak tahu. Saya memikirkan titik awal novel pertanian lintas frekuensi perempuan yang saya baca sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu cara menjahit dompet, ibu mereka, Nyonya Chen, bisa. Saya pindai, ya, tentu saja, ada banyak kain sisa yang dibuang di bawah meja, yang tidak besar, yaitu seukuran telapak tangan, dan tidak bisa berbuat apa-apa, jadi toko biasanya tidak peduli, dan diinjak-injak oleh pelanggan yang datang dan pergi kusut dan kotor. Yah, bisakah kain itu memberiku sesuatu untuk dimainkan? Zhu Ping'an mengulurkan cakarnya yang gemuk, menunjuk ke kain kotor di bawah meja dan bertanya dengan suara ingin tahu. Petugas toko melirik jari Zhu Ping'an, oh, ternyata itu adalah sisa-sisa yang dibuang dan tidak berguna. Oh, itu, kamu bisa mengambilnya dan bermain dengannya sendiri. Petugas toko berkata dengan acuh tak acuh, hal-hal ini dapat diputuskan sendiri, karena terlalu kecil untuk melakukan apa saja, dan penjaga toko tidak menginginkannya, dan dia harus menghabiskan waktu untuk membersihkan dan membuangnya. Jika Anda penasaran, ayo mainkan. Lagi pula, saya mendapat uang dari ayah saya. Tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dan keuntungan ini tidak diambil begitu saja. Sejak saat itu, Zhu Ping'an memeluk keranjang beban kecilnya dan berlari, merasakan bokongnya didorong ke dalam keranjang beban, dan menekannya dengan keras untuk meninggalkan ruang untuk isian. Kali ini, tidak hanya Zhu Pingcuan yang merasa malu, bahkan ayah Zhu yang menyerahkan uang untuk membayar tagihan pun tersipu. Petugas toko tidak peduli, dan berkata dengan santai, jangan khawatir tentang itu, tamu, itu hanya kain lap, tidak terlalu berharga. Semuanya sudah dirapikan, dan pada saat saya naik gerobak sapi dan pergi kembali, matahari sudah terbenam. Pastor Zhu mengayunkan cambuknya, enggan memukul lembu itu, dan mendorong gerobak lembu itu kembali ke jalan, menyenandungkan lagu yang tidak selaras. Duduk di gerobak lembu, Zhu Ping'an melihat deretan kebutuhan sehari-hari yang mempesona di gerobak, dan kemudian pada keranjang kecilnya yang penuh, dia mendapat banyak, dan hatinya penuh kebahagiaan. Sesampainya di rumah, sudah ada sedikit asap masakan di desa pegunungan, dan beberapa orang mulai memasak makan malam di malam hari. Sebelum mobil memasuki pintu, saya mendengar suara bibi keempat saya berkicau. Ah, saudara kedua telah kembali. Berapa yang kamu jual, dan apa yang kamu beli? Jika ini zaman modern, Zhu Ping'an pasti akan merekomendasikan bibi keempat untuk menjadi inspektur keamanan bandara. Lihatlah dia dan periksa semua yang ada di gerbong, termasuk keranjang beban kecil Zhu Ping'an. Untungnya, keranjang belakang penuh dengan kain dari toko kain bibi keempat mengambil 2 bas yang penuh dengan kain, dan menghentikan tangannya dengan kesal di bawah tatapan Zhu Ping'an, tidak menemukan rahasia di bawah kain itu. Nenek datang segera setelah itu, pertama-tama melihat barang-barang yang dibeli ayah Zhu, dan kemudian bertanya tentang penjualan anyaman bambu dan jamur gunung. Pastor Zhu menjawab satu persatu, dan menyerahkan koin tembaga yang terbungkus. Setelah melihat uang itu, saya menemukan bahwa itu lebih dari 10 koin lebih banyak dari sebelumnya. Nenek sangat puas, dan menanyakan alasannya. Ayah Zhu menceritakan tentang penjualan Zhu Ping, jadi neneknya memuji Zhu Ping'an. Apakah bunga liar sudah terjual? Bibi keempat menutup mulutnya dan bertanya sambil tersenyum. Ya, Zhu Ping'an mengangkat wajahnya yang gemuk dan tersenyum cerah. Bibi keempat tidak percaya sama sekali, mengira anak itu malu berbicara omong kosong,
jadi dia menutup mulutnya dan tersenyum lebih tulus. Setelah nenek menyimpan barang-barang itu, Pastor Zhu membawa kedua putranya kembali ke sayap timur dengan keranjang dan keranjang di punggung mereka. Aku kembali. Mengapa aku berada di sini begitu lama? Ini sedikit lebih lambat dari biasanya. Nyonya Chen sedang memperbaiki selangkangan celana selangkangan Zhu Ping'an lainnya di pintu. Kemudian Chen menemukan bahwa Zhu Ping'an menutup pintu sayap dengan kaki pendeknya. Apakah kamu lelah? Mengapa menutup pintunya? Melihat hal ini, Nyonya Chen sangat terkejut. Lihat apakah kamu menyukainya. Saya membawanya kembali dari kota. Saya pikir akan terlihat bagus jika kamu membuat pakaian. Pada saat ini, Pastor Zhu melangkah maju sambil menyeringai, dan mengeluarkan setengah merah muda dengan dasar putih untuk Ni Chen dari keranjang kain, diserahkan kepada Chen sebagai harta karun. Mahal sekali, kamu membuang-buang uang. Keluh Chen, senyum di wajahnya tidak bisa dihentikan, tentu saja masih ada kesusahan di matanya. Bu, ini untukmu. Zhu Ping'an mengambil 2 roti daging yang dibungkus kertas dari keranjang belakang kecilnya. Ini, tanya Chen penasaran. Roti daging di kota, minyak lembut dan isiannya enak. Zhu Ping'an berbaring di pangkuan Chen dan menyeringai. Kamu bajingan kecil juga menghabiskan uang dengan sembrono. Kamu dan kakakmu dapat berbagi makanan, ibu tidak mau makan. Chen menyentuh kepala kecil Zhu Ping'an, tersenyum lembut. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya, adikku dan aku memakannya di kota. Nyonya Chen bersikeras untuk memberikan roti daging kepada Nyonya Zhu Ping'an, tetapi Nyonya Zhu bersikeras agar Nyonya Chen memakannya. Nyonya Chen menoleh untuk melihat putra sulungnya, dan Nyonya Zhu Ping'an sendirian. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dia sudah makan. Setelah memikirkannya, Nyonya Chen membelah 2 roti daging menjadi 2 dan membaginya menjadi 4 bagian, 1,5 untuk satu keluarga beranggotakan 4 orang. Kebahagiaan sederhana, roti daging Zhu Ping'an Jue berkali-kali lebih enak daripada yang dimakan di kota. Setelah makan bakpao kukus, Pastor Zhu secara singkat menceritakan tentang kejadian di kota. Ketika sampai pada fakta bahwa Pastor Zhu telah meninggalkan lusinan kertas untuk keluarganya kali ini, mata Chen berbinar. Tetapi ketika ayah Zhu menyebutkan bahwa bunga liar yang dikumpulkan oleh Zhu Ping'an dijual lebih dari 100 yuan di kota, dan bangsawan itu menghadiahkan 2 perak telanjang, Zhu Ping'an tahu bahwa ada yang tidak beres. Benar saja, 2 mata besar Chen menatap Zhu Ping'an dengan kilauan, dan sepertinya ada efek khusus perak yang keluar dari pupilnya. Tidak aman bagimu, seorang anak, untuk mengambil begitu banyak uang. Cepat dan serahkan. Nyonya Chen mencubit pinggangnya, semangatnya tinggi. Lengan kecil tidak bisa memutar paha. Beberapa menit kemudian, Nyonya Chen dengan riang menghitung uang di atas meja. 1, 2, 3, 4, 118. Nyonya Chen merasa salah saat menghitung, dan berbalik untuk bertanya pada Zhu Ping'an, bukankah kamu mengatakan 120 wen? Ini roti. Titik. Wajah Zhu Ping'an hitam. Chen mengangguk. Apa yang tampaknya salah? Chen selalu merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu. Detik berikutnya, Nyonya Chen menoleh dan bertanya dengan ganas, di mana 2 wanita telanjang perak itu? Zhu Ping'an yang gemuk menutupi sakunya dengan tangannya dan melangkah mundur. Wanita tua, tidak bisakah kamu menyimpan beberapa untukku? Memiliki uang bukanlah segalanya, tetapi tidak memiliki uang sama sekali tidak mungkin. Nyonya Chen tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Zhu Ping'an, dan tentu saja, bahkan jika dia mendengarnya, dia akan memperlakukannya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tangan gemuk Zhu Ping'an mencengkeram erat sakunya. Ini tidak ada gunanya. Aku membawanya ke sini, ibu akan menyisihkan uang untukmu untuk menikah dengan menantu yang cantik. Nyonya Chen tersenyum lembut, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan satu persatu, dia mematahkan tangan gemuk Zhu Ping'an yang menutupi sakunya. Putraku yang mampu. Melihat 2 telanjang perak di tangannya, Chen tersenyum terbuka, dan menyedot wajah gemuk Zhu Ping'an dengan paksa. Bab 20 Saya sedang menggembalakan ternak di Daming. Seperti kata pepatah, kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan, dan saya pikir itu benar. Saat makan malam, ada kejadian yang tidak menyenangkan.
saat makan malam sudah setengah jalan, Bibi menyampaikan kabar tersebut. Ayah, Ibu, seperti ini. Nenek Junner melihat bahwa Junner pintar, jadi mereka mengatakan bahwa mereka membantu Suksiu, dan mereka tidak ingin menunda Junner, dan ingin membantu Junner pergi ke sekolah. Zhu Ping'an mendengar berita itu. Secara tidak sadar merasa ada yang tidak beres. Jarang terdengar bahwa wanita yang sudah menikah bersedia membantu seorang gadis yang sudah menikah membesarkan anak. Orang dahulu mengatakan bahwa gadis yang sudah menikah menuangkan air. Apakah keluarga kelahiran Bibi begitu tercerahkan? Apakah Nenek Jun bersedia, dan apakah paman dan bibinya bersedia? Pada zaman kuno, ketika siswa dan guru bertemu untuk pertama kalinya, pertama-tama mereka akan memberikan hadiah untuk menunjukkan rasa hormat mereka, yang disebut Suksiu. Itu dipraktikkan sejak zaman Konfusius. Pada waktu itu adalah babi asin, tetapi sekarang Suksiu adalah tentang uang. Perbaikan di pedesaan jauh lebih murah daripada di kota, tetapi umumnya sekitar 1 tahun, yaitu 1.000 ren, dibayar dengan 2 kali cicilan, dan ada juga etiket seperti sayur, telur, dan daging, yang bisa dikatakan menjadi cukup mahal. Tapi konon keluarga tante tertua itu lumayan, mungkin. Kakek nenek sangat senang mendengar bahwa keluarga Yue bersedia membayar Junner untuk belajar, mereka sangat menghargai keluarga tertua, dan yang lebih tua akan belajar dengan baik, jadi Junner pasti akan belajar dengan baik. Kakek nenek semua senang, dan bibi tertua dan keluarga Yue yang membayarnya, jadi ibu, Chen, dan bibi keempat dan ketiga tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Junner pergi ke sekolah, dan dia tidak muda lagi, jadi dia bisa mengambil alih dari kelas Junner untuk menggembalakan ternak. Melihat tidak ada seorang pun di keluarganya yang keberatan, wajah bibi itu penuh kebanggaan, dan kemudian percakapan beralih ke Zhu Ping'an, ini hampir musim gugur, jadi kita bisa membuat ternak lebih kuat dan melakukan pekerjaan pertanian. Kamu bilang aku masih muda kemarin lusa. Omong-omong, izinkan saya mengambil shift saudara Jun untuk menggembalakan ternak. Setiap kali saudara Jun melepaskan sapi itu, Mao tidak pernah menyentuhnya. Alasan mengapa bibi tertua mengatur Zhu Pingjun untuk menggembalakan ternak adalah karena dia ingat apa yang dikatakan keluarganya tentang dia yang cerdas dan berakal sehat, dan dia merasa bahwa dia harus menghentikannya dari belajar sesegera mungkin. Di satu sisi, dia takut keluarga akan membayarnya, jadi lebih baik dia bertani untuk menghidupi dirinya sendiri seperti saudara keduanya. Di sisi lain, dia takut Zhu Ping'an akan mencuri pusat perhatian putranya, meskipun putranya memiliki peramal dan bintang Wenku. Kakak ipar, babi saya masih muda dan sapinya sangat besar, mengapa dia membiarkannya pergi? Ibu Chen keberatan dengan cemberut, dan dia masih ingin mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Mengapa babi saya harus pergi untuk menggembalakan ternak saat Junner Anda pergi ke sekolah? Selain itu, kapan Junner Anda akan melepaskan ternaknya? Bibi ketiga menyukai Zhu Ping'an, jadi dia juga membantu untuk berbicara. Benar, babi tidak setinggi kaki sapi. Tanaman. Bibi itu terus berkata, babi-babi telah naik gunung dengan saudara laki-laki kedua saya, jadi tidak apa-apa untuk menggembalakan sapi. Ibu Chen khawatir. Zhu Ping'an akan pergi menggembalakan sapi, tetapi bibi bersikeras, dan tidak ada kedamaian di meja makan. Seorang ibu yang penuh kasih memiliki banyak pecundang, jadi babi itu baik untuk berolahraga. Jika kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya, belum terlambat. Nenek itu melindungi bibi tertua, dan dia setuju dengan itu baik di dalam maupun di luar. Ibu Chen marah di meja makan, tidak makan banyak, meraih ke bawah meja dan mencubit Pastor Zhu berkali-kali. Ngomong-ngomong, Pastor Zhu memamerkan giginya dan mengatupkan mulutnya berkali-kali di meja makan. Bu, kamu makan lebih banyak, dan itu bagus untuk menggembalakan ternak. Aku suka ternak kita. Zhu Ping'an mengulurkan sumpitnya untuk membantu Chen Xi mengambil sayuran, dan suaranya yang lembut seperti anak kecil menghibur Chen Xi. Kebijaksanaan putra Chen membuat Chen merasa lebih baik, tetapi dia masih merasa tidak bahagia. Ketika dia berpikir bahwa anak saudara iparnya akan pergi ke sekolah, dan anaknya sendiri harus menggembalakan ternak di usia yang begitu muda. Sier akan menggembalakan ternak, dan aku akan memberinya setengah pancake untuk setiap kali makan, kata kakek.
Kakek saya umumnya tidak mencampuri urusan halaman belakang keluarga, dan selama masalahnya tidak di luar kebiasaan, dia hanya menutup mata. Meskipun dia sangat mementingkan keluarga tertua, dia juga menyukai Zhu Ping'an, seorang cucu yang gemuk. Saat malam tiba, bulan yang cerah dengan malu-malu melihat dunia yang damai bersembunyi di antara awan yang lembut dan halus, dan memancarkan kecemerlangan murni itu. Postur ini seperti gadis anggun dan cantik yang memandangi bumi sambil tersenyum. Cahaya bulan sepi dan lembut, tapi tidak di sayap timur. Mengapa putranya harus pergi ke sekolah? Anakku harus menggembalakan ternak. Kamu telah bekerja keras, dan Dacuan telah melakukan banyak hal untuk ini, jadi aku ingin menggembalakan ternak. Apakah keluarga kita berutang kepada para tetua? Mati, jangan katakan sepatah kata pun. Bagaimana saya bisa menikah dengan pria seperti Anda? Saya bahkan tidak berani kentut. Bagi Ayah Zhu, tidak mudah meninggalkan lebih banyak uang pribadi untuk keluarga. Mungkin terlalu sulit untuk menentang orang tua, saudara ipar. Baik bagi anak laki-laki itu untuk memukul dan memukul lebih banyak, dia juga berpikir begitu dalam hatinya. Selain itu, ibu juga mengatakan bahwa jika dia tidak bisa melepaskannya, dia tidak akan melepaskannya, makanya dia tidak mengatakan apa-apa. Meja makan. Tapi Nyonya Chen tidak peduli tentang itu. Ayah yang malang, aku berduka untukmu. Zhu Ping'an sangat tidak sopan, jadi mari bujuk dia, menantu perempuan saya sendiri, dan minta restu, ayah. Bocah gembala mengendarai lembu kuning, dan suara nyanyian menggetarkan hutan. Puisi ini hanyalah penggambaran Zhu Ping'an saat ini, menunggangi punggung lembu tua, mengayunkan kakinya, dengan ketel bambu disematkan di pinggangnya, memegang pancing di tangannya, dengan seutas benang tergantung di pancing, dan seutas benang diikatkan pada benang tersebut ambil rumput hijau. Rerumputan yang lembut hanya menggantung di depan kepala lembu, dan lembu tua itu berkuku-kuku sepanjang jalan di bawah bimbingan rerumputan yang lembut. Di punggung calo ada pelana sederhana yang terbuat dari bambu oleh Ayah Zhu tadi malam, sehingga tubuh kecil Zhu Ping'an juga bisa dibuat stabil, dan bambu itu ringan dan ringan, yang tidak mempengaruhi aktivitas calo tua. Zhu Ping'an duduk di punggung lembu, pikirannya melayang bersama kuku lembu itu. Dengan kata lain, puisi seorang anak gembala yang mengendarai calo ditulis oleh Yuan Mei dari dinasti Qing. Semua puisi dan kalimat dari dinasti Qing dapat digunakan sendiri. Bukankah Zhao Yi, orang yang berbakat, dan bahkan Sang Yang Gyatso, yang dia lihat dan tidak dia lihat, semuanya memanfaatkan dirinya sendiri. Saya juga menghafal banyak esai 8 bagian dari juara dinasti Qing ketika saya masih menjadi mahasiswa pasca sarjana. Meskipun saya tidak dapat menghafalnya mundur, saya dapat mengingat banyak gagasan umum. Esai stereotip pada dinasti Qing jauh lebih standar daripada esai stereotip pada dinasti Ming. Puisi dapat digunakan atau dimodifikasi, tetapi esai stereotip tidak dapat digunakan secara langsung. Setiap esai stereotip adalah komposisi proposisional. Meskipun judulnya semua teks asli dari 4 buku dan 5 buku klasik, jumlahnya sangat banyak. Saya tidak tahu juga apa topiknya. Jika Anda beruntung, jika topiknya tumpang tindih dengan yang Anda ingat, Anda akan aman, tetapi jika topiknya berbeda, itu akan sia-sia. Di zaman modern, saya belajar bahasa Mandarin kuno, tetapi jika saya bertanya pada diri sendiri untuk menulis esai stereotip, saya tidak akan pernah bisa menulisnya. Di zaman modern, esai stereotip dikritik. Sekolah tidak pernah mengajarkan cara menulis, dan saya tidak tahu bagaimana menulis. Saya akan menggunakannya. Intinya, belajar tetap diperlukan. Sepertinya sekolah swasta di desa Sanghe ada di bukit pendek tak jauh dari perbatasan desa Siahe. Lereng bukit subur dengan air dan rerumputan, mengapa tidak pergi ke sana untuk menggembalakan ternak?